Jokowi ini sangat keren sekali, sampai-sampai Malaysia cemburu dengan perbatasannya dengan Indonesia. Megahnya perbatasan di antara Indonesia dan Malaysia yang dibangun Pak Jokowi membuat Malaysia minder dan merasa kalah. Mari simak videonya. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita jauh lebih berkembang sekarang. Ya, kalau dibanding dengan dulu kan sekarang jalan, sarana dan prasarana kan sudah sangat mendukung sekarang. Otomatis untuk penunjang ekonomi masyarakat itu sudah sekarang sangat memadai sekarang. Ya, kalau dibanding dulu jalan tidak ada. Yang jelas kalau dari segi aspek ekonomi itu hasil-hasil perkebunan itu lebih mudah dipasarkan lah sekarang. Nah, dari Malaysia sendiri mengakui kehebatan dan kemajuan Jokowi, di mana dulu orang Indonesia itu merantau ke Malaysia menjadi buruh, tetapi sekarang atas kemajuan Indonesia menjadi terbalik. Indonesia lebih maju dari Malaysia. Ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Megahnya perbatasan di antara Indonesia dan Malaysia yang dibangun Pak Jokowi membuat Malaysia minder dan merasa kalah. Mari simak videonya. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita jauh lebih berkembang sekarang. Ya, kalau dibanding dengan dulu kan sekarang jalan, sarana dan prasarana kan sudah sangat mendukung sekarang. Otomatis untuk penunjang ekonomi masyarakat itu sudah sekarang sangat memadai sekarang. Ya, kalau dibanding dulu jalan tidak ada. Yang jelas kalau dari segi aspek ekonomi itu hasil-hasil perkebunan itu lebih mudah dipasarkan lah sekarang. Nah, dari Malaysia sendiri mengakui kehebatan dan kemajuan Jokowi, di mana dulu orang Indonesia itu merantau ke Malaysia menjadi buruh, tetapi sekarang atas kemajuan Indonesia menjadi terbalik. Indonesia lebih maju dari Malaysia. Ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Sekarang coba lihat, dulu, ini katanya dulu, orang-orang kita di Kabupaten Belu, kalau mau foto, mau selfie, pergi ke tetangga. Sekarang kebalik, dia yang pergi ke kita untuk foto selfie. Masyarakat dari negara tetangga kita, Malaysia, begitu jadi, pos perbatasan kita jadi, mereka menyampaikan, Pak,
Pos kita sekarang kalah jauh dengan Indonesia. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat. Ini harga diri bangsa. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Ya nyatanya kita sekarang lebih baik. Posnya. Pembangunan pos lintas batas itu bukan untuk gengsi, bukan untuk gagah-gagahan, tapi juga untuk menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan. Membangun Indonesia dari pinggiran menjadi salah satu nawacita yang telah sukses meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya adalah pembangunan di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus dibangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itulah sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi gencar membangun pos lintas batas negara atau PLBN di seluruh kawasan perbatasan Indonesia. PLBN merupakan peningkatan fungsi pos pemeriksaan lintas batas atau PPLB yang memiliki dan memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan. PLBN menjadi sistem utama yang melayani aktivitas masyarakat perbatasan, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas lintas batas. Pemerintahan Presiden Jokowi memang tidak main-main dalam urusan mempercantik wajah Indonesia. Terbukti, kini kawasan perbatasan Indonesia telah berubah menjadi lebih megah dan cantik, hingga membuat negara-negara tetangga perbatasan iri. Salah satu di antaranya yaitu Malaysia. Anggota Parlemen Malaysia terang-terangan mengapresiasi dan kagum dengan arsitektur bangunan PLBN Indonesia yang luas dan megah, dengan sarana dan prasarana yang menurutnya lebih modern. Bahkan sebelumnya para pengusaha Malaysia protes minta dibangunkan juga PLBN-nya Malaysia. Mereka minta dibangun seperti di Indonesia. Karena itulah Malaysia begitu ingin meniru apa yang dilakukan Indonesia tersebut. Untuk diketahui sejak tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah menyelesaikan pembangunan 13 pos lintas batas negara atau PLBN sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan mengurangi disparitas serta memeratakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan. Ke-13 PLBN yang telah selesai dibangun tersebut yakni terdiri dari 7 PLBN dibangun pada gelombang 1, yaitu Aruk, Entikong, Badau di Kalimantan Barat, Motain, Motamasin, Wini di Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Skou di Papua. Selanjutnya 6 PLBN dibangun pada gelombang 2, yaitu Serasan di Kepulauan Riau, Jagoi Badang di Kalimantan Barat, Seipancang atau Senyamuk di Kalimantan Utara, Napan di NTT, Yatetkun dan Sota di Papua. Serta masih ada 2 PLBN yang tengah dalam proses konstruksi, yaitu PLBN Long Nawang dengan progres 88,6% dan Labang dengan progres 95,2% di Kalimantan Utara. Hingga kini PLBN terus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebagai wajah terdepan Indonesia, pos-pos batas negara Indonesia memang tampil begitu menawan. Setiap bangunan PLBN mengadopsi konsep arsitektur tradisional dan budaya daerah masing-masing, sehingga semakin menambah keelokan wajah perbatasan Indonesia. Kemegahan bangunan dan keindahan suasana di sekitarnya membuat PLBN juga menjadi tujuan wisata masyarakat sekitar. Banyak fasilitas umum yang menjadi ikon PLBN yang menjadi sasaran pengunjung untuk bersuah foto. Salah satunya adalah Monumen Tugu Pancasila yang terdapat tulisan besar Aruk Indonesia di PLBN Aruk Kalimantan Barat. Kemudian juga titik nol Indonesia Malaysia yang berpatok pada gapura dan gerbang kedua negara. Kementerian PUPR juga membangun prasarana untuk mendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi di kawasan perbatasan, antara lain jalan menuju perbatasan dan paralel perbatasan, pasar, rumah khusus, dan prasarana lainnya. Ini membuktikan jika pembangunan PLBN juga merupakan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan hasil pembangunan.
serta mengurangi disparitas khususnya di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal sesuai dengan amanat nawacita yang dicetuskan Presiden Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran. Pembangunan PLBN menjadi bukti kehadiran negara di wilayah perbatasan dan daerah terluar yang memang sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dengan negara tetangga baik darat, laut, dan udara yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Karena itulah pembangunan PLBN merupakan salah satu program prioritas penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Keberadaannya akan memperkuat pertahanan dan keamanan negara terhadap berbagai ancaman yang berpotensi masuk melalui perbatasan. Pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara. Pembangunan PLBN bukan pula hanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, akan tetapi yang terpenting adalah fungsi pertahanan keamanan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia. Dengan demikian, kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.